Allahu Akbar. Nah, anak-anak, Ustazah mau bertanya nih, siapa yang hari ini sudah mandi? Aku. Siapa hari ini sudah sarapan? Aku. Masya Allah, semuanya sudah mandi, sudah wangi, sudah sarapan, sudah makan kenyang. Sekarang saatnya menyaksikan Ustazah Tari. Kira-kira hari ini Ustazah Tari mau berkisah tentang apa? Siapa yang tahu? Iya, hari ini Ustari mau berkisah tentang Nabi Nuh alaihi salam. Nah, anak-anak, tadi Ustazah mau berkisah tentang Nabi siapa? Iya, Nabi Nuh alaihi salam. Siapa yang sudah tahu kisah Nabi Nuh alaihi salam? Betul sekali. Kisah Nabi Nuh itu Nabi yang membuat apa teman-teman? Membuat kapal yang sangat besar. Iya, nah teman-teman, tahukah teman-teman bahwa Nabi Nuh alaihissalam adalah cucu dari Nabi Idris alaihissalam? Cucu dari siapa? Iya, cucu dari Nabi Idris alaihissalam. Iya. Nah, anak-anak, sepeninggalan Nabi Idris alaihissalam, iman masyarakat setempat mengalami penurunan. Di saat itu, iblis dan pasukannya berusaha untuk menghasut masyarakat yang ada. Mereka, sang iblis dan pasukan, mengajak masyarakat sekitar untuk menyekutukan Allah. Ternyata iblis dan pasukannya, dia tidak habis akal. Dia selalu berusaha bersama pasukannya untuk selalu menghasut masyarakat agar mereka menyembah selain Allah. Teman-teman, apakah boleh kita menyembah selain Allah? Boleh tidak? Tidak boleh. Siapa yang harus kita sembah? Allah. Nah, kira-kira iblis dan pasukannya berhasil enggak menghasut masyarakat? Berhasil tidak? Ternyata iblis dan pasukannya berhasil menghasut mereka. Masyarakat dibisiki sama iblis untuk membuat patung para tokoh leluhur yang sudah mati. Kemudian semakin hari, masyarakat setempat membuat patung, dan mereka semakin hari tidak hanya menyimpan patung tersebut, tetapi menyembah patung tersebut. Teman-teman, ada 5 patung yang mereka sembah, dan patung itu pun diberi nama sesuai tokoh-tokoh yang telah meninggal. Siapa saja ya nama patung-patung itu? 1, ada Wa'ad. Ini patung Wa'ad. 2, ada patung Su'ad. 3, ada patung Yakut. 4, ada patung Ya'ad. Dan 5, ada patung yang diberi nama Nasr. Mereka menyembah ke-5 patung tersebut, dan mereka percaya bahwa ke-5 patung tersebut bisa memberikan apa yang mereka minta. Mereka menyembah, hai para leluhur, berikanlah kami rizki, berikanlah kami makanan. Nah, setiap hari terus-menerus masyarakat melakukan tersebut. Ternyata pada waktu itu Nabi Nuh melihat keadaan itu. Ternyata Nabi Nuh sangat sedih, teman-teman. Apa yang terjadi selanjutnya? Kita saksikan terus ya kisah selanjutnya. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjutkan kisah ini, kita mau nyanyi dulu yuk. Siapa bisa nyanyi tentang Nabi Nuh? Aku. Oke, kita siapkan tangannya untuk tepuk tangan ya anak-anak ya, supaya lebih semangat. Mana tepukmu?
Nah, anak-anak, semenjak kejadian itu, Allah mengutus Nabi Nuh untuk memberikan peringatan kepada rakyatnya yang murka. Mulai sejak itu, Nabi Nuh mulai berdakwah. Nabi Nuh berdakwah tanpa lelah. Dia selalu semangat untuk mengajak kaumnya kembali ke jalan yang benar, kembali menyembah Allah. Anak-anak, suatu ketika Nabi Nuh melihat kaumnya yang kafir sedang menyembah pahala atau patung. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami rezeki yang melimpah. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami makanan yang banyak. Nah, Nabi Nuh memberikan peringatan kepada kaum tersebut. Wahai kaumku, kenapa kalian menyembah patung itu? Padahal patung itu tidak bisa berbuat apa-apa. Patung itu hanya buatan manusia, buatan tanganmu sendiri. Dia tidak bisa memberikan apa yang kamu inginkan. Lalu apa yang terjadi, anak-anak? Kaum Nabi Nuh yang menyembah patung tersebut, mereka mengusir Nabi Nuh. Mereka menyuruh Nabi Nuh untuk pergi. Wahai Nuh, untuk apa kamu di sini? Sana pergi dari sini. Yang kami lakukan ini adalah yang dilakukan oleh orang tua kami. Dari dahulu orang tua kami melakukan hal seperti ini. Seperti itu mereka menjawabnya. Nabi Nuh semakin sedih melihat hal tersebut. Akhirnya Allah memberikan kemarau yang sangat panjang. Tanaman, hewan-hewan, tumbuhan, semuanya mati, anak. Mereka mulai kelaparan. Mereka mulai kehabisan makanan. Kemudian kaum Nabi Nuh yang suka menyembah berhala tersebut, mereka memohon lagi terhadap patung tersebut. Wahai tokoh kami, tolonglah kami, turunkanlah hujan yang sangat deras, berikanlah kami makanan. Makanan kami sudah mulai menipis, kami sudah mulai kelaparan. Nabi Nuh melihat hal itu lagi. Nabi Nuh tidak lengah. Dia tetap semangat memberi nasihat kepada kaum tersebut. Nah, anak-anak, setelah sekian lamanya Nabi Nuh berdakwah, anak-anak tahu berapa lama Nabi Nuh berdakwah? Ternyata Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun, anak-anak. Masya Allah, waktu yang sangat lama ya, anak-anak. Tapi kira-kira banyak tidak yang mengikuti Nabi Nuh? Berapa, anak-anak? Coba sebutkan, anak-anak. Kira-kira berapa kaum yang akan mengikuti Nabi Nuh? 100? Berapa? 500? Berapa? 300? Ternyata, anak-anak, yang mengikuti Nabi Nuh alaihissalam hanya sekitar 80 orang saja. Berapa, anak-anak? 80 orang saja. Sisanya mereka semakin menyekutukan Allah. Mereka semakin murka kepada Allah. Mereka tidak mau menyembah Allah. Dan pada akhirnya Nabi Nuh naik ke atas bukit. Nabi Nuh bersujud memohon kepada Allah. Wahai Tuhanku, bagaimana ini? Berilah kaumku yang musyrik itu dengan azab yang sangat pedih. Binasakanlah mereka dari muka bumi ini. Mereka sangat kejam. Mereka hanya membuat permasalahan. Mereka harus dibinasakan, ya Allah.
agar tidak semakin menimbulkan permasalahan di muka bumi ini. Dan apa yang terjadi anak-anak? Selang beberapa waktu, Allah mengutus Nabi Nuh untuk membuat sebuah kapal yang sangat besar. Membuat apa teman-teman? Kapal. Iya, kira-kira kapalnya nanti untuk apa? Untuk apa? Siapa tahu? Iya, nanti teman-teman pasti akan tahu. Nah, Nabi Nuh dan kaumnya mengumpulkan kayu dari hutan yang ada di sekitar. Padahal waktu itu ilmu perkapalan belum ada, masih sangat kecil sekali. Tetapi Allah memberi mukjizat kepada Nabi Nuh tentang ilmu perkapalan tersebut. Nabi Nuh dan kaumnya yang beriman membuat kapal tersebut dari kayu yang sudah dikumpulkan. Apa yang terjadi teman-teman? Ketika ada kaum yang musyrik itu melihat Nabi Nuh dan kaumnya sedang membuat kapal, mereka tertawa terbahak-bahak. Hahaha, lihat apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh dan kaumnya. Mereka untuk apa membuat kapal di sini? Di sini kan jauh dari laut. Mereka ingin berlayar di pasir, di padang pasir yang sangat panas ini. Hahaha, mereka semakin gila saja. Nah, anak-anak, kira-kira Nabi Nuh dan kaumnya terpengaruh tidak oleh omongan kaum musyrik tersebut yang menertawakannya? Ternyata anak-anak, Nabi Nuh dan kaumnya, mereka tidak lengah. Mereka tetap menyelesaikan membuat kapal tersebut sampai akhirnya jadilah kapal yang sangat besar. Ya, kapal yang dibuat Nabi Nuh dan kaumnya itu ternyata kapal pertama yang dibuat oleh manusia, anak-anak. Masya Allah, ternyata zaman dahulu belum ada kapal ya. Kapal pertama yang dibuat oleh manusia adalah kapal yang dibuat oleh Nabi Nuh dan kaumnya. Kemudian Allah mengutus Nabi Nuh untuk mengumpulkan semua binatang yang ada. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk mengumpulkan semua binatang secara berpasang-pasangan, jantan dan betina. Nabi Nuh juga mengumpulkan semua kaumnya yang beriman. Nabi Nuh mengajak mereka masuk ke dalam kapal tersebut. Ada gajah, ada jerapah, ada kuda, ada kambing, ada sapi, dan semuanya, ya, semua kaum yang beriman juga dipersilahkan masuk ke kapal oleh Nabi Nuh alaihissalam, termasuk keluarganya, kecuali istri dan salah satu anaknya yang bernama Kan'am. Ya, ternyata istri dan salah satu anak Nabi Nuh alaihissalam, mereka tidak beriman kepada Allah. Mereka ikut menyembah patung, anak-anak. Astagfirullahaladzim. Nah, apa yang terjadi selanjutnya? Allah pun mulai menggelapkan bumi ini. Bumi ini sangat gelap sekali. Hujan pun turun sangat deras sekali. Petir pun bersuara sangat kencang sekali. Dan timbullah air dari dalam tanah yang sangat besar. Dari manapun, dari arah manapun, dari dalam rumah, dari dalam dapur mereka para kaum yang tidak beriman. Air mulai bermunculan dari arah manapun, dari dalam rumah dan dalam dapur para
kaum yang musyrik. Tidak lama kemudian banjir pun datang. Semua yang ada perlahan semakin tenggelam. Tolong, 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 terdengar teriakan para kaum Nabi Nuh yang tidak beriman tersebut. Nabi Nuh melihat anaknya yang sedang menyelamatkan diri naik ke sebuah bukit. Nabi Nuh berkata, "Hai anakku Kan'an, ayo ikutlah aku masuk ke dalam kapal ini." Lalu apa yang terjadi anak-anak? Apakah anak Nabi Nuh akan mengikuti Nabi Nuh? Ternyata tidak. Anak Nabi Nuh tersebut lebih memilih untuk naik ke atas bukit yang tinggi tersebut. "Aku tidak akan ikut ayah. Aku tidak akan selamat kalau ikut ayah masuk ke dalam kapal itu." Nabi Nuh merasa sedih karena anaknya tidak akan mengikutinya. Kemudian tak lama kemudian datanglah air sangat besar yang menghanyutkan anak Nabi Nuh tersebut. Anak-anak, kira-kira Nabi Nuh sedih tidak melihat anaknya tadi yang tenggelam dan istrinya yang tenggelam? Ternyata di dalam kapal Nabi Nuh merasa sangat sedih sekali. Tetapi Nabi Nuh berusaha ikhlas. Nabi Nuh menerima keputusan dari Allah ini. Nabi Nuh tidak berhenti bertasbih di dalam kapal. Nabi Nuh dan kaumnya mengucapkan syukur tak henti-hentinya di dalam kapal karena mereka selamat dari bahaya ini. Nah, selang kemudian Allah memerintahkan bumi untuk menelan banjir ini. Nah, semakin hari banjir semakin surut, air semakin surut, hujan semakin reda, dan air sudah mulai mengering masuk ke dalam tanah anak-anak. Dan kapal Nabi Nuh yang ditunggangi oleh kaum dan hewan-hewan tersebut akhirnya berlayar dan bertamat di Bukit Jundi. Nah, di bukit apa anak-anak? Bukit Jundi. Iya, sesampainya kapal tersebut di Bukit Jundi, semua kaum Nabi Nuh dan hewan-hewan yang ada di dalamnya, mereka keluar satu persatu. Tadi ada apa saja hewannya? Siapa masih ingat? Apa? Ada gajah. Gajahnya turun. Dung, 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 dung. Ada apa lagi? Sapi. Sapinya turun. Dung, 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 dung. Terus ada apa lagi? Kuda. Kudanya juga turun. Dung, 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 dung. Diikuti hewan-hewan dan lain dan kaum Nabi Nuh yang beriman. Nah, mereka sembari turun dari kapal selalu mengucapkan syukur. Alhamdulillah, mereka selamat dari bahaya tersebut. Dan akhirnya mereka memulai hidup baru tanpa gangguan orang-orang musyrik dan orang-orang kafir tersebut. Nah, anak-anak, kurang lebih seperti itu kisah Nabi Nuh alaihissalam. Apa hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Nuh ini anak-anak? Siapa tahu? Coba sebutkan. Iya, kita harus patuh dan taat kepada Allah dan Rasul kita. Kita tidak boleh menyembah selain Allah, tidak boleh menyekutukan Allah. Apabila kita menyekutukan Allah, maka Allah akan memberikan apa anak-anak? Allah akan memberikan kita azab yang sangat pedih. Pastinya anak-anak tidak mau kan mendapatkan azab yang sangat pedih dari Allah? Tidak. Nah, mulai sekarang anak-anak berusaha ya
untuk selalu taat kepada Allah dan Rasul, ya, menjalankan perintah Allah dan Rasul. Nah, anak-anak, demikian tadi yang dapat Ustari sampaikan. Apabila Ustari ada salah, Ustari mohon maaf ya anak-anak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.